ya kan? Tapi kan banyak juga yang memang yang tidak yakin. Ya udah, gak usah dibaca atau gak usah dikutip, ya, gak usah dipercaya, kan seperti itu. Jadi kembali saya tadi tegaskan bahwa begitu informasi ini dikatakan sama yang ada di Pak Dian Sandi dengan informasi yang ada di KPU, maka RRT sudah memvalidasi sampelnya, walaupun datangan belakangan ya, walaupun catat ini belakangan, karena saya kan datangnya, sampel itu datang kemarin ya, sementara mereka sudah meliti sejak April. Nah, seperti itu. Jadi itu saja yang saya saksikan, artinya dengan begitu asumsi-asumsi bagaimana penelitian ini, mari kita ikutin bahwa sampel itu boleh dikatakan sudah benar, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Tadi ada berapa pertanyaan Pak yang dia itu? 27. Ada 27 ya? Ada 27. Selama kurang lebih berapa jam lagi? Mulai dari jam 10. Iya, jam 10 sampai sekarang. Ada jam istirahat tadi, sekitar sejam. Pak, dari 27 pertanyaan, mengikuti apa aja Pak yang paling Soal validasi itu aja. Bisa, tanya susah. Jadi yang tadi yang paling ditanyakan kepada saksi ahli masalah apakah sama ya yang diteliti oleh RRT sama dengan yang diterima dari KPU. Saksi ahli mengatakan sama. Dari mana kesamaannya? Kan ditanya apa dasar menyatakan sama? Dari nomor ijazah, logo, tanda tangan, foto, sama semua. Jadi tidak ada yang berbeda. Yang berbeda hanya yang diupload dia Sandi berwarna, tapi yang diterima oleh saudara Bona Silalahi dari KPU adalah fotokopi hitam putih yang dilegalisasi berwarna. Nah, itu yang dijelaskan tadi. Dasar dia menyatakan bahwa yang diteliti RRT sama dengan yang dia terima dari KPU RI. Itu dasarnya tadi. Nah, intinya di situ. Jadi artinya orang RRT sudah benar meneliti. Jadi mereka jujur dan terbuka bahwa mereka meneliti apa yang diupload oleh Dian Sandi. Nah, itu. Jadi RRT itu tidak pernah menyatakan bahwa Jokowi memalsukan. Itu nggak pernah ya. Jadi kita harus RRT tidak pernah menyatakan bahwa Jokowi memalsukan ijazah, tapi yang mereka teliti adalah ijazah Jokowi ya kan palsu. Itu dari hasil uploadan si Dian Sandi. Itu. Jadi tidak ada mencemarkan nama, sebenarnya tidak ada hubungannya karena peneliti ya. Demikian. Ya. Saya rasa sudah dari ngerang. Oh. Diingatkan katanya dari penyidik itu mereka menyita ijazah aslinya, itu sempat diminta itu. Oh tidak ada, tapi tadi yang diminta ke kita, yang diupload Dian Sandi, dia minta ke kita, tadi kita udah kasih, disandingkan dengan yang diterima Bunda Tua dari KPU RI. Jadi yang dia terima disandingkan dengan yang diupload Dian Sandi, karena kita bilang sama kan, jadi mereka sandingkan tadi itu aja sih. Kalau ijazah asli nggak ada. Tapi salinannya dibawa pulang lagi atau Kita bawa, tapi kita kasih foto aja. Kalau itunya kita bawa, kita nggak kasih. Kasih subkopinya untuk di print. Itu aja. Dan memang nambahkan memang yang saya terima dari KPU dijadikan juga ya sebagai bukti bahwa itu adalah identik dengan yang punya Dian Sandi. Kita kasih dua-duanya tadi. Seperti itu. Sebelumnya para beliau kan juga melakukan penelitian hasil daripada yang Bapak dapatkan dari KPU. Itu ada batasan-batasan nggak Pak? Kalau seorang peneliti bisa melakukan penelitian dari hasil yang Bapak peroleh dari KPU dengan penetapan KPU? Kalau saya itu bilang ini ada kelebihan kelemahannya. Kelebihannya adalah setiap yang dari KPU itu mengandung legalisir. Ini tidak ada pada aslinya maupun pada Dian Sandi punya sampel. Kekurangannya adalah dia tidak punya warna. Dan dia tidak punya ukuran yang proporsional. Jadi mohon peneliti jangan masuk ke area sini jika memakai sampel yang saya punya dari KPU. Misalnya jangan pernah menanyakan emboss. Itu tidak kelihatan. Ya kan? Jangan pernah nanyakan warna materai, ya nggak pasti, nggak ada kelihatan, ya kan?
Atau mungkin jangan pernah nanyakan ukuran huruf. Nggak mungkin, kenapa? Karena setahu saya aslinya A3. Di kita itu fotokopi yang sudah dikonvert ke A4. Tapi isi informasinya itu valid dan bisa diteliti. Misalnya tanda tangan, nama pejabatnya, NIP-nya, fotonya itu bisa. Tapi foto terbatas karena memang ya itu fotokopi sudah foto hitam putih di foto asli, di fotokopi lagi ya kan? Seperti itu. Ya. Makasih ya teman-teman ya. Ya, kasih. Satu lagi terkait perkembangan yang di KIP Pak, gimana? KIP. Untuk yang mana? Andri sudah selesai. Kemdikdasmen itu Jumat saya harus ngasih kesimpulan. Minggu depan itu sudah masuk pada putusan. Kita tunggu saja ya putusan dari KIP. Apakah nanti permohonan saya terhadap salinan-salinan dokumen-dokumen yang saya minta terhadap Bapak Wapres kita yang saat ini dikabulkan atau tidak? Itu. Oke ya, kasih ya. Maaf buru-buru. Ini. Kebakaran. Kobaran api membesar dengan cepat membuat warga panik dan berupaya menyelamatkan diri serta barang-barang berharga. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 4 unit armada untuk menjinakkan si jago merah. Petugas berjibaku padamkan api di tengah banyaknya warga yang menonton kebakaran. Setelah kurang dari 1 jam, api berhasil dipadamkan untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Atas peristiwa tersebut, kebakaran diduga dari korsleting listrik di salah satu kios. 2 kios, 1 rumah. Sekitar kejadian jam 2:30 dengan menggunakan 5 armada dan 3 mobil PDKT. Maksudnya mobil yang suplai air dari kerabatnya damkar. Yang sifatnya lumpur. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Asap mengepul dari bagian bawah mesin kereta komuter lain yang sedang berhenti di stasiun Universitas Pancasila Jagakarsa, Jakarta Selatan. Akibat kejadian ini seluruh penumpang terpaksa dievakuasi demi keamanan. Para penumpang kemudian diarahkan untuk menunggu dan dialihkan ke rangkaian kereta berikutnya agar bisa melanjutkan perjalanan menuju Bogor. Sempat terjadi penumpukan penumpang di area peron karena adanya kendala pada mesin kereta tersebut. Namun kondisi segera membaik setelah petugas berkoordinasi untuk pengalihan penumpang. Setelah penumpang diturunkan dan juga tim dari sarana dari KCI sudah datang dan pengecekan. Setelah pengecekan dan dinyatakan aman, dalam arti aman bisa diberangkatkan kembali itu bukan untuk penumpang ya, untuk dilanjutkan ke stasiun Depok. Rangkaian kereta yang bermasalah kemudian dipindahkan ke depo untuk pemeriksaan. Dari Depok, Jawa Barat, Rizky Anyus melaporkan.